Halo sobat, kali ini saya akan berbagi cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu asal-usul kota Pontianak. Diceritakan pada zaman dahulu kisah mistis hantu kuntilanak pertama muncul di daerah yang ada di Kalimantan Barat. Ada suatu tempat berlangsunglah pembangunan yang bertujuan membangun sebuah kota tepat di pinggir sungai, di antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dan Sungai Landak. Pembangunan saat itu dilaksanakan pada tahun 1771. Tujuan pendirian kota di daerah itu dipimpin seorang sultan yang berkuasa saat itu yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman. Dibangunnya kota ini adalah merupakan proyek yang sangat strategis dikarenakan lokasinya terletak di tepi sungai yang merupakan tonggak penting jalur transportasi. Pembangunan kota itu dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak ada menemukan berbagai masalah yang sangat berarti. Banyak warga masyarakat yang dilibatkan dalam membangun kota. Itu bukan hanya warga yang berada di tempat itu saja, bahkan warga jauh posisinya dari lokasi juga ikut dalam pembangunan. Mereka ikut berpartisipasi membangun proyek itu. Para pekerja yang berasal dari daerah yang jauh dari tempat tinggalnya memilih untuk tinggal di pondok atau dangau yang sudah disiapkan, berada tidak jauh dari lokasi yang dibangun dikarenakan proyek pembangunan itu berlokasi di dalam hutan belantara yang lumayan lebat. Bahan untuk membangun kota itu berasal dari alam yang ada di sekitar tempat itu, seperti kayu dan bebatuan yang banyak berlimpah. Di suatu hari saat para pekerja berencana menebang pohon-pohon yang berada di dekat sungai mengambil bahan untuk membangun, secara tiba-tiba mereka mendengar suara melengking tidak seperti biasa dan terdengar aneh. Suara itu berasal dari bagian atas, tepatnya di pepohonan tinggi menjulang seakan-akan sampai ke langit. Karena tinggi, sebagian dari pekerja menganggap yang mereka dengar hanya suara dari burung-burung yang ada di hutan itu, atau dari suara hewan lainnya yang tak pernah mereka dengar selama ini. Namun setelah para pekerja mendengar suara itu dengan cara seksama dan pendengaran yang teliti, mereka kemudian menyadari bahwa suara yang mereka dengar itu bukanlah suara seekor burung atau hewan yang ada di hutan itu, tetapi suara itu memiliki kesamaan dengan suara sosok seorang perempuan. Merasakan keanehan, para pekerja itu mulai berpikiran yang bukan-bukan. Mereka menganggap adanya suara-suara yang aneh dan menyeramkan tersebut membuat nyali mereka menjadi takut dan berlari menjauhi dari tempat itu. Ternyata tidak hanya para pekerja saja yang diganggu oleh makhluk tersebut, namun para masyarakat yang bekerja di situ juga yang kesehariannya sebagai nelayan pun sering mendengar suara tersebut saat melintas di sekitar pohon itu. Menurut kesaksian yang pernah melihatnya secara langsung, sosok itu terlihat berwujud seperti seorang perempuan yang berambut panjang dengan perawakan wajah yang menyeramkan. Dengan mengenakan gaun yang panjang berwarna putih dari atas hingga bawah, sosok itu sering terlihat sedang berayun di atas pohon-pohon besar dan lebat. Masyarakat lokal yang mengetahui dan menyadari dengan adanya keberadaan makhluk itu, mereka kemudian menyebutnya dengan sebutan Pontianak atau kuntilanak. Setelah beberapa kali kejadian seperti itu pada hari, para pekerja yang sebelumnya merasa aman dan nyaman tinggal di pondok atau dangau, kini mereka menjadi ketakutan untuk tinggal di sekitar situ. Apalagi banyak pohon-pohon yang besar dan tinggi terasa angker yang dihuni sosok kuntilanak itu berada di sekitar pondok atau dangau. Mereka ketakutan dan semakin takut dengan keadaan yang tidak tenang. Semakin apalagi ketakutan mereka rasakan ketika malam hari mereka menjadi susah tidur terlelap, apalagi untuk memejamkan mata karena merasa ketakutan mendengar suara kuntilanak itu seakan-akan selalu terngiang di telinga mereka. Dan benar saja, ketika satu persatu mereka mulai tertidur, mereka dikagetkan dengan kemunculan suara kuntilanak yang seolah-olah terbang mengitari pondok atau danau mereka. Terdengar suara itu tidak hanya satu suara tetapi seakan-akan sangat banyak sekali sosok kuntilanak yang mendekati ke pondok mereka. Kejadian itu hampir setiap malam mereka alami. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan jika kuntilanak itu sesekali menampakkan dirinya di hadapan mereka, sosok kuntilanak itu sering terlihat saat mereka sedang buang air saat malam hari. Cerita-cerita tentang hantu kuntilanak yang sering mengganggu pekerja dan orang sekitar, terutama para nelayan di sungai. Kemudian mereka menyampaikan cerita itu kepada Sultan Syarif Abdurrahman. Sultan
Syarif Abdurrahman yang mendengar cerita itu pun dia kemudian mengambil tindakan untuk mengusir hantu kuntilanak karena dianggap roh hantu jahat yang sering mengganggu warga dan mengganggu proses kerja membangun kota. Di sana warga desa beramai-ramai bersama. Sultan Syarif Abdurrahman kemudian menyiapkan meriam kemudian membawanya ke tepi sungai. Tujuannya adalah untuk memerangi sosok kuntilanak. Pada saat sesampainya di tepi sungai tersebut, kemudian mereka mengarahkan meriam ke atas pohon-pohon besar dan tinggi, lalu menambakinya, kemudian ditembaki oleh masyarakat dengan meriam tersebut. Dengan ditembakkannya meriam itu, kuntilanak-kuntilanak seketika berterbangan dan pergi berhamburan meninggalkan pohon-pohon yang selama ditempati oleh hantu-hantu kuntilanak. Dengan diusirnya para kuntilanak dari pohon tempat hantu itu berdiam, kemudian pohon-pohon itu ditebang, serta pohon yang mereka tebang itu tadi digunakan untuk membangun masjid agung yang diberi nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Dari peristiwa serangan dan gangguan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan kota, akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak. Dari kisah itulah menjadikan cerita asal-usul kota Pontianak yang saat ini menjadi ibu kota Kalimantan Barat. Hingga sampai saat ini masyarakat Pontianak masih melaksanakan tradisi tahunan, yaitu menembakkan meriam. Hingga saat ini masyarakat masih percaya bahwa menembakkan meriam merupakan simbol pengusiran kuntilanak. Demikianlah cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.